Serka Hijrah Saputra, itulah pangkat terakhirnya sebelum ia mundur sebagai prajurit TNI. Berbagai tugas menjaga keamanan dan pertahanan negara sudah ia jalani sebagai prajurit TNI AD. Salah satunya saat ia terpilih sebagai pasukan Garuda yang merupakan bagian dari pasukan penjaga perdamaian di bawah PBB yang bertugas di Lebanon Selatan pada tahun 2016-2017. Setelah pulang dari Lebanon, ia ditugaskan sebagai pasukan teritorial di Pegunungan Tengah Papua. Namun hidup tentu ada ujian. Di saat ia mendapatkan ujian, ia justru memanfaatkan waktunya selama 10 bulan untuk menghafalkan Al-Quran sebelum akhirnya tidak aktif lagi di militer. Nah, ingin tahu lebih lengkapnya bagaimana kisah perjalanan hidup Pak Hijrah ini? Simak selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah. Selamat menyaksikan. Sah Selalu Ada Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya terus semuanya. Kali ini kita pengen ngambil hikmah lagi dengan tokoh yang luar biasa tentunya. Ini beliau tentara yang jadi pasukan perdamaian PBB di Lebanon. Sekarang malah mendirikan pondok pesantren. Wah, ada pelajaran luar biasa apa di balik itu semua? Kita langsung sapa beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi dulunya sambil ngobrol Ustaz ya, izin belajar Boleh. Alhamdulillah. Dulunya tentara. Ya, dulu saya tergabung dalam TNI Angkatan Darat tahun 2006-2007. Itu jadi awalnya tentara TNI, Ya. sampai jadi pasukan perdamaian itu tuh gimana sih? Apa PBB-nya ngerekrut sendiri atau mengajukan atau gimana? Ya, kami di Mabes TNI itu ada pusat misi pemeliharaan pasukan perdamaian PBB di Sentul namanya, PMPP TNI. Kami ikut di dalam rekrutmen itu dengan serangkaian tes di tahun 2016-2017. Dan alhamdulillah dari seluruh Indonesia, pasukan TNI, darat, laut, udara, saya terpilih menjadi salah satu prajurit yang diberangkatkan ke Lebanon. Itu berapa yang daftar dan yang terpilih berapa, Zat? Kalau yang mendaftar kurang lebih ribuan ya. Dan yang diberangkatkan dari Indonesia sebagai kontingen pasukan perdamaian PBB dari Indonesia itu ada 1.250 kalau saya tidak salah. Wah, kurang dari setengahnya ya. Ya. Dan ini kan berarti pasukan perdamaian, Zat. Dan kenapa dikirimnya ke Lebanon dan memang ada kasus atau mungkin ada apa di sana yang sampai harus dikirim pasukan perdamaian, Zat? Sebenarnya bukan hanya Lebanon saja Indonesia mengirim, tapi di beberapa negara. Tapi khusus untuk saya dan pasukan yang dikirim saat itu, memang ditugaskan ke Lebanon untuk memelihara perdamaian yang ada di Lebanon dan konflik antara Israel dan Lebanon saat itu. Waktu itu ya? Ya. Jadi sempat ikut terlibat ada... beberapa kali memang sempat ada kejadian antara Israel dan Lebanon, tapi disitulah tugas pasukan perdamaian untuk mencegah agar tidak terjadi konflik antara Israel dan Lebanon. Terus akhirnya itu di tahun 2016-2017. Iya. Pulang ke Indonesia? Saya selesai misi perdamaian itu tahun 2018 akhir Desember. Oke. Kemudian pulang ke Indonesia, selesai misi, kami bertugas kembali di Mabes TNI Angkatan Darat. Tidak lama dari situ kami diberangkatkan lagi dalam tugas pasukan teritorial di Pegunungan Tengah Papua. Tepatnya di Kabupaten Tolikara, Pegunungan Tengah Papua. Masih benar-benar hutan, gunung semua di situ ya? Selama kurang lebih 1 tahun kami di sana. Masya Allah. Ya. Ada luka-luka apa aja? Allah masih jaga saya sampai saat ini. Tidak ada luka, walaupun beberapa kejadian sering kita alami, tapi alhamdulillah masih utuh. Sehat ya. Alhamdulillah ya. masih utuh. Dan ini luar biasa Allah yang melindungi dan Masya Allah sekarang berbuat kebaikan alhamdulillah. Pangkat terakhirnya apa saat itu? Pangkat terakhir kami sersan kepala. Sersan kepala. Ya. Dan di sana udah berarti keluar yang dengan mewakili pasukan perdamaian. Ya. Ke Lebanon sama yang ke di Papua. Tolikara Papua. Tolikara Papua. Ya. Nikmat lebih besar mana lagi yang akhirnya bisa membuat kita terkalahkan dengan nikmatnya beliau? Ini hafal Quran, bos, Masya Allah. Yang mau ditukar pakai duit, kamu punya duit berapa triliun pun gak akan sanggup untuk ditukar dengan hafalan. Ini Allah izinkan.
Karena kau yakin ya, hafalan itu sejatinya bukan kitanya pinter, cerdas, IQ, tapi tergantung sang pemilik ilmu mau nggak nitipin ilmunya di kepala kita. Dan Masya Allah sekarang sudah dititipkan ke beliau. Penasaran gimana proses perjuangannya? Untuk itu jangan kemana-mana ya. Tetap di Selalu Ada Hikmah.